Halo guys, kembali lagi di channel gua Fauzan Azima dalam konten Ojen, obrolan Jumat malam. Di konten hari ini gua mau menceritakan sebuah pengalaman mistis yang dialami langsung oleh bokap gua. Jadi di cerita kali ini beliau mempunyai satu kisah mistis yang dialami langsung oleh beliau. Beliau ditampakkan oleh hantu bermuka datar di salah satu rumah sakit tua pusat rujukan Jakarta Pusat. Pasti kalian udah tahu itu rumah sakit apa, dan di situ memang terkenal sangat angker. Pada suatu hari, tepatnya malam Jumat, bokap gua berniat untuk menjemput nyokap gua yang sedang bekerja di salah satu rumah sakit tua pusat rujukan yang bertempat di Jakarta Pusat. Beliau berniat untuk menjemput nyokap gua yang sedang bekerja, tapi tidak disangka beliau ditampakkan oleh hantu bermuka datar yang menghampirinya. Pada jam 8 beliau menjemput, dan saat masuk rumah sakit tua tersebut, beliau mendapati foto-foto orang yang sudah tidak dikenali dipajang di dinding rumah sakit. Beliau hanya melihat-lihat dan hanya berkata dalam hati, seperti apa wajah orang ini? Beliau tidak mengucap langsung dengan mulut, tapi hanya dalam hati. Tak lama kemudian, nyokap gua pun datang. Dan pada saat itu tidak terjadi apa-apa. 1 minggu kemudian, setelah bokap gua berbicara seperti itu, dia kembali datang ke rumah sakit tersebut dan berniat untuk menjemput nyokap gua, dan bertepatan pada hari yang sama, yaitu malam Jumat. Beliau melihat foto-foto orang yang sudah tidak dikenali lagi di identitasnya, atau bisa dibilang hancur mukanya karena sudah tidak bisa dideteksi lagi wajahnya. Jadi beliau kembali melihat foto-foto tersebut dan beliau berbicara lagi di dalam hati, seperti apa wajah orang ini. Tak lama kemudian, setelah bokap gua berbicara seperti itu dalam hatinya, ada satu orang yang menghampiri beliau, dan bisa dibilang cuma satu orang itu doang yang ada di dekat beliau, karena di sepanjang lorong tidak ada manusia lain selain bokap gua dan ada orang itu. Orang itu pun menepok bau bokap gua sebanyak 2 kali. Bokap gua pun langsung melihat ke belakang, tapi dia tidak melihat langsung wajahnya. Dia hanya melihat ke bawah, dan orang itu pun
meminjam korek. Pada saat meminjam korek, beliau hanya nunduk, dan pas bilang, dia langsung melihat wajahnya. Orang itu berbicara, "Bolehkah saya meminjam korek Anda?" Dan bokap gue langsung bilang, "Boleh." Dia langsung keluarin dari kantongnya, langsung melihat wajahnya. Ini Pak, saat dilihat, wajah orang itu datar, tidak memiliki mata, tidak memiliki hidung, dan tidak memiliki mulut. Bokap gue pun langsung lari terbirit-birit untuk menghampiri nyokap gue yang ruangannya itu ada di sebelah kamar mayat. Jadi jika kalian tahu ini kamar mayat, gak lama ini baru ruangan nyokap gue kerja. Jadi harus melewati kamar mayat dulu baru bisa sampai ke ruangan kerja nyokap gue. Bokap gue pun langsung lari untuk nyamperin nyokap gue, tapi sepanjang lorong itu sudah dipastikan oleh dia tidak ada orang satupun yang melintas, dan di lantai itu pun nggak ada orang sama sekali yang tidur. Beliau lari, sepanjang beliau lari, beliau tidak menemukan. Beliau melewati kamar mayat tersebut. Jadi seperti dibawa berputar-putar di situ-situ aja, nggak lari panjang. Nggak lama kemudian beliau akhirnya bisa melewati kamar mayat tersebut dan masuk ke ruangan nyokap gue bekerja. Setelah dilihat, bokap gue akhirnya membaca Astagfirullahaladzim sebanyak 3 kali. Dan di situ beliau tersadar bahwa banyak orang yang sedang tidur di lantai rumah sakit itu, dan beliau melewatinya tanpa disadari. Padahal waktu beliau lari, tidak ada sama sekali orang yang tidur di bawah lantai itu. Tidak lama kemudian, salah satu penunggu pasien datang menghampiri untuk bilang, "Bapak kenapa lari-lari? Kami sedang tidur, kami terganggu." Akhirnya bokap gua pun meminta maaf karena kejadian itu. Lama bokap gua keluar dan bertanya, "Ada apa?" Dan bokap gua pun menjawab, "Tidak ada apa-apa." Di situ bokap gua menyembunyikan kisah mistisnya dia. Pada di perjalanan saat menuju rumah, bokap gua langsung cerita kepada nyokap gua bahwa dia melihat hantu berwajah datar pas lihat foto-foto orang yang sudah tidak dikenali dan beliau hanya berbicara di dalam hati saat melihat foto-foto itu. Akhirnya nyokap gua pun bilang bahwa itu orang-orang yang telah meninggal pada saat kecelakaan dan wajah mereka hancur. Mungkin pada malam ini hanya itu aja yang bisa gue sampaikan. Hanya itu aja cerita mistis malam ini. Jangan lupa saksikan video gue yang lain di konten ini. OJM, obrolan Jumat malam. Halo guys, kembali lagi dalam channel gue yang bisa konten
Apaan sih? Ah, hilang suara aja. Orang lagi nih. Oke. Hai guys, welcome back to my channel. Pakai apa ini? Oh iya. Makasih ya, Pak.